Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Atau kama qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taraktu fikum amrayn wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin wal mukhtaramin, segenap para alim ulama, para asatidah, para hujjat yang mohon maaf andaikan tidak saya sebut namanya satu persatu, namun insya Allah dan juga demi Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat, takzim dan cinta saya. Kita doakan semua guru kita yang hadir, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia atau akhiratnya. Allah kuatkan iman Islamnya, istiqamah membela Islam dan umat Islamnya. Amin ya rabbal. Juga yang sama kita hormati pengurus DKM Masjid Jami As-Sa'adah beserta jajaran stafnya yang teramat kita banggakan, segenap penyelenggara menyambut malam Lailatul Qadar dengan istilah Nuzulul Quran, yang kita doakan semua usaha dan jeripayahnya diberikan imbalan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, yang juga kita berharap mudah-mudahan kita pun yang hadir pada kesempatan malam hari ini, baik yang datang dari jarak dekat ataupun jauh, insya Allah semuanya sama, pun senantiasa tercurahkan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama yakin saudara bahwasanya puja, puji dan rasa syukur hanyalah milik Allah Subhanahu. Begitu pula kita sama yakin bahwasanya salawat dan salam hanya tersanjungkan, salawat dan salam hanya tercurahkan, bahkan salawat dan salam hanya terlimpahkan kehadiran junjungan kita baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wa salam tercurah atas keluarga, juga sahabat, dan kelak yaumul qiyamah nanti kita semua hadir mendapatkan syafaatul husnanya bersama beliau terbimbing masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bulan suci Ramadan disebut juga sebagai bulan Al-Qur'an. Walaupun begitu banyak predikat dan julukan yang diberikan terhadap bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan Ramadan Syahrul Rahman, ada yang mengatakan Syahrul Maghfirah, ada yang mengatakan Syahrul Barakah, bahkan juga ada yang mengatakan Syahrul Taubah. Namun disebut bulannya Al-Quran karena berkebetulan di bulan inilah turunnya ayat suci Al-Quran
meskipun secara ijma semua kitab-kitab yang turun ke atas permukaan bumi ini, Taurat kania, Zabur kania, Injil kania, yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya, semua turunnya di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya saudara, ibadah puasa ini bukan ibadah baru. Dia adalah ibadah yang sudah Allah wajibkan terhadap umat-umat sebelum kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana amal ibadah puasa ini, kata Allah, telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya sama, la'allakum tattaqun, agar melahirkan generasi-generasi yang punya jiwa-jiwa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mungkin teknisnya yang berbeda, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudah. Capek saya apalagi. Saya berangkat dari rumah habis asar sampai sini 7:30. Subhanallah, luar biasa. Kalau tahu begitu mah tadi habis selesai ngisi nuzulul Quran di Angkasa Pura, selesai jam 2 langsung berangkat aja ya. Jam 2 langsung kemari, kan lumayan bisa numpang buka puasa. Tapi apa boleh buat, saya pulang dulu ke rumah, istirahat. Habis asar kita berangkat, maghrib pas di depan Masjid Al-Istiqomah, pinggir jalan sana sebelum Simpro. Alhamdulillah istirahat sebentar, kita takjil di sana, baru lanjutkan kemari. Gak sangka buka puasa 6:30 sampai sini 7:30. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun begitu panjang perjalanan menghasilkan juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bu, Nabi Adam dan umatnya puasanya bu, setahun puasa, setahun tidak. Tapi tadi saya katakan ayyam ma'dudah, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nabi Adam Pak usianya sampai 1000 tahun, Siti Hawa 1001 tahun. Badannya luar biasa. Kalau yang sudah pergi haji mungkin pernah ziarah ke makam Nabi Adam. Silakan melangkah dari mulai kepala sampai ujung kakinya, berapa langkah saudara, saking tingginya. Makanya puasanya wajar, setahun puasa setahun tidak. Umat Nabi Daud sehari puasa sehari tidak, sepanjang tahun seperti itu, sesuai dengan situasi dan kondisinya, menurut usia dan postur tubuhnya. Umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, Allah Maha tahu, umurnya pendek-pendek, orangnya konten-konten. Jadi jangan setahun deh puasanya. Takut kalau kita puasa setahun, habis puasa makin kecil. Makanya cukup Allah kasih kita puasa 1 bulan saja. Tapi puasa yang 1 bulan, Allah berikan satu ibadah di dalamnya yang kadar pahalanya lebih hebat
daripada beribadah 1000 bulan atau 84 tahun yang kita kenal dengan malam Lailatul yang kadar pahalanya lebih hebat, yang Allah katakan dalam Al-Quran khairun min alfi sahri. Mereka boleh puasa setahun tidak, mereka boleh puasa sehari tidak, tapi di dalam ibadah puasanya tidak ada kadar pahala sehebat ini yang hanya Allah berikan kepada kita umatnya Nabi kita Muhammad. Sampai Nabi pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Andaikan umatku tahu ada rahasia apa yang tersembunyi di bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Mereka pasti berkeinginan, bercita-cita, memohon kepada Allah kalau bisa puasa jangan 1 bulan, kalau bisa puasa Ramadan 1 tahun penuh. Setuju tidak? Setuju tidak? Jawab kepada ketakutan. Tapi tadi saya katakan maha adilnya Allah, umat Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah, yang dibesarkan Allah, ibadah puasanya boleh 1 bulan, tapi dalamnya ada ibadah yang dia punya kadar pahalanya lebih hebat daripada beribadah 1000 bulan atau 84 tahun. Amin ya Rabbal. Apalagi Nabi pernah bersabda, umatku umurnya nanti baina sittina wa sab'in, di antara 60 dan 70. Nabi Muhammad meninggal usia berapa tahun? 60. Jadi kita umatnya nggak jauh dari nabinya. Jadi maaf yang udah 60, sisanya tinggal 3 lagi. Apalagi yang ini malam udah 62 tahun 11 bulan. Ya, tinggal nungguin bulan depan. Apalagi ini malam udah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Tinggal nungguin besok. Jadi pengurus kita udah mengatakan seperti itu. Umur kita di antara azan dan sholat. Lagi dihitung jam, umur kita sehari cuma 24 jam, Bu. Kalau nggak meninggal jam 1, jam 2. Kalau nggak jam 2, buin aja udah. Pastinya Ibu bakal matinya, mati, Bapak mati, yang muda mati, anak-anak mati, Ustadz mati. Pelan-pelan dong. Ustadz kenceng amat sih. Ayatnya kita hafal semua. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal akan datang kepada kita, tidak ada satu manusia pun yang sanggup memaju-majukan umur, yang sanggup pula memundur-mundurkannya. Betul tidak? Lagi makan meninggal, bisa nggak? Lagi minum meninggal, bisa nggak? Lagi sholat, lagi baca Quran, lagi taraweh, lagi peringatan nuzul Quran kayak begini nih, meninggal semua. Bisa nggak kira-kira? Paling-paling besok pos kotak rame ya, beritanya paling atas.
Masjid As-Sa'adah Pasar Jumat Lebak Bulus mengadakan peringatan nuzul Quran ketika diberikan tausiah jamaahnya mati semua dalam kurung kecuali penceramahnya. Saya pulang gak ada ngaterin. Tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Insya tinggal sekarang nyari bekal dah buat nanti kita kembali kepada Allah. Betul tidak? Betul tidak? Jangan sampai termasuk golongan yang Nabi sabdakan, man dakhala al-qabra bila zadin, siapa orang masuk liang kubur tanpa membawa amal, faka'annama rakimal bahra bila safinah, percis seperti orang mengarungi lautan tanpa kapal. Tenggelam tidak? Tenggelam tidak? Ketika mau tenggelam, ada orang yang melemparin duit 10 juta, ada yang melemparin ban bekas. Milih yang mana? Kalau saya mah dua-duanya. Kenapa ban bekas? Banyak udah kita hiraukan, udah kita nggak pakai lagi, udah kita campakkan. Tapi ketika mau tenggelam di lautan, justru ban bekaslah yang kita butuhkan. Ketika hidup, sholat kita campakkan, puasa kita nggak hiraukan, zakat bakhilnya luar biasa. Udah punya duit tapi nggak mau pergi haji, masuk liang kubur. Semua itulah yang kita butuhkan, saudara. Betul tidak? Semua tanya, kubur sempit tidak? Sempit tidak? Lagi sempit-sempitnya datang pahala sholat kita. Kubur yang sempit berubah menjadi luas. Kubur gelap kan? Kubur gelap kan? Lagi gelap-gelapnya datang pahala sedekah kita, pahala infak kita, pahala zakat kita. Yang gelap berubah jadi terang, Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal. Kubur panas tidak? Panas tidak? Betul. Lagi panas-panasnya datang pahala puasa kita. Allah kirimkan AC 10 PK. Beku sekalian. Amin ya Rabbal. Selesai, datang 2 malaikat yang pasti bertanya kepada kita. Malaikat apa tuh Pak? Munkar dan ketika udah dekat, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, amal soleh kita, mempersilahkan kita duduk di belakang dia. Biarkan pertanyaan munkar nakir kami yang jawab, engkau diam saja, nggak usah menjawab. Luar biasa. Indah kan begitu? Enak kan begitu? Kerjain. Enak sih enak. Cuman kadang-kadang ngaku doang tetangga masjid, semua umur nggak pernah ke masjid. Ada kayak begitu? Banyak. Kalau begitu mati baru digotong ke masjid. Aku tetangga pengajian, seumur umur gak pernah ngaji. Ada nggak yang begitu? Namanya ada, jangan banyak nggak kesini. Kalau begitu meninggal baru dalam jamaah suruh paling ngaji. Betul tidak? Seumur umur gak pernah sholat. Kalau begitu mati baru minta di sholat. Dulu saya mungkin di Asyafi'iyah, dulu saya almarhum wal maghfulah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Beliau pernah mengarang kitab yang luar biasa, nama kitabnya Minhajus Sa'adah.